Oh, masih belum kumpul ya pikirannya. Shalom. Shalom. Tema yang saya ambil pagi ini yaitu tentang Allah turut bekerja. Saya rasa tema ini akan saudara sirkuitkan kemana ayat ini akan dan mau diambil. Nah, sebelum saya lebih jauh berbicara tentang ini, saya ada satu peristiwa yaitu tentang harmonika. Saudara tahu harmonika ya? Satu alat yang digunakan biasanya anak-anak kelas SD mempersiapkan bukan cuma hanya tugas dari guru, tetapi juga merupakan sebuah keterampilan ekstra yang mereka miliki. Begitu berangkat saya berkata kepada istri saya, mana jas hujan untuk si Carol? Saya berangkat lalu menjemputlah cucu ini. Dan begitu dia pulang, dia tidak melihat saya, dia agak sedikit ragu siapa yang menjemput nih gitu loh saudara. Dan akhirnya saya maju ke depan. Singkatnya cerita ini saya bergegas untuk menuju apa yang dia inginkan. Opa, kita ke Lipo Plaza. Kan opa yang janji kalau saya dapat 100 ulangannya, maka opa mau membelikan sesuatu. Nah, sesuatu itu buat anak-anak kan yang cukup menarik. Dan tibalah saya sebelum sampai di Lipo Plaza ini, itu udara, cuaca itu sudah mulai turun, rintik-rintik hujan. Dan semakin besar, tapi saya tahu saya singgah dulu di salah satu pom bensin untuk saya meneduh dan mempersiapkan perangkat jas hujan. Saya pakai dia, lalu saya baru kenakan jas hujan saya. Dan motor semakin banyak, saya coba mengalihkan dulu motor saya keluarkan supaya bisa gampang keluarnya. Ini anak sudah mau langsung aja. Saya bilang tunggu. Opa belum selesai ini taruh motornya. Nah, begitu saya sudah anggap selesai, tasnya dia saya ikat di belakang motor. Dan saya baru ajak dia, saya taruh di tengah motor itu. Udah kamu gak usah duduk, kamu berdiri saja. Nah, jalanlah. Tiba di mall itu, begitu saya turunkan dia, alat-alat yang perangkat dia itu semua, ada sesuatu yang saya gak ketemukan. Waduh, kemana ini harmonikanya? Dan ada lagi tas yang lain, yaitu dia punya catatan ulangan-ulangan di tempat dia punya itu. Lalu ada lagi tas yang dimana di dalamnya dia untuk rangsum makan siang atau waktu beristirahat. Tiga ini saya nggak melihat, padahal saya lagi mau kenakan dia dari sendal yang dia pakai, sekarang pakai sepatu. Dia sudah, saya bilang, Carol, kamu punya harmonika tertinggal. Udah kamu gak usah nangis, ya gak usah nangis. Yang penting kamu sekarang berdoa supaya harmonika terus sama tas langsung bekal kamu, sama catatan kamu punya ulangan-ulangan itu masih ada di sana. Dah, ntar gak ketemu opa, ntar kalau hilang gimana? Ya udah, sekarang kamu berdoa, ya minta Tuhan Yesus tolong. Nanti seandainya harmonika kamu itu hilang ya, opa ganti, opa beliin. Sudah, air matanya udah mulai sedikit berhenti. Nah, saya buru-buru karena dia mau ke salah satu tempat, yaitu
ya Mr. DIY. Ya, dia mau beli satu alat. Dengan tenang saya lalu bawa anak ini, saya bilang kepada mbaknya, Mbak, mohon maaf, saya titip cucu saya dulu. Kaget dia. Emang kenapa Pak? Ceritanya panjang, tapi tolong saya titip cucu saya ini, dia nanti mau beli sesuatu. Biarkan dia ke sana, tolong Mbak liatin ya. Baik Pak, memang Bapak mau kemana? Saya mau ambil harmonika yang tertinggal. Di mana Pak? Di pom bensin. Pom bensin mana Pak? Waduh, Dewi Sartika. Waduh, jauh sekali Pak. Itulah sebabnya saya titip cucu saya. Tolong ya Mbak. Saya titip, saya cepat jalan. Ya, bukan KTP aja loh kita titip. Kalau lagi nggak punya duit. Ya. Sampai cucu kita titip. Nah, begitu saya titip saya langsung jalan. Nah, saya pakai jas hujan lagi. Di luar itu hujan bukan semakin berhenti, semakin lebat terjadi. Dan karena memang saya sudah membawa jas hujan, maka saya siap berjalan. Hanya saya berkata, Tuhan, Engkaulah yang menjadi Allah mengadakan mujizat. Tapi saya tenang, saya tidak memaksakan. Saya tahu Tuhan itu ada. Saya tahu Tuhan itu hidup. Nah, sambil berjalan dan sampailah saya di pom bensin itu, saya parkirkan saya punya motor itu. Dan manakala motor itu saya setelah taruh, saya tenangkan diri, saya lihat dari jauh ini, oh masih ada harmonikanya, masih ada catatan ulangan dia, masih ada juga tas rangsumnya dia lengkap. Dan saya coba ke sana, satu orang berkata gini, Om, ketinggalan ya Om? Iya. Karena orang ini ngelihat saya sejak dari saya membenarkan diri pakai jas. Nah, iya Om. Sudah sampai di mana Om? Sampai di Lipo Plaza. Waduh, jauh bener gitu kan. Nah, akhirnya sesungguhnya ya Om, kalau sampai Om gak kembali, ini saya mau taruh di kantor daripada pom bensin. Saudara, terbersit oleh pikiran saya. Bukan karena kebaikan kita. Gak ada catatan sekelumit dalam hidup kita yang baik. Sampai itu barang masih ada. Bukan juga kebaikan kita sampai orang ingin berbuat baik juga kepada apa yang saya gak mengerti. Tapi satu hal, begitu saya kembali lagi, saya lihat ini anak, dia lagi masih mencari, saya tanya sama mbaknya, di mana Mbak? Itu Pak lagi, dia tanya kok Papa lama bener ya Mbak gitu. Dan akhirnya semua selesai. Dari hal ini, satu yang kita belajar, Tuhan itu masih ada. Bukan berarti kemarin-kemarin dia tidak ada, tapi dia masih bisa kita ajak bekerja sama dengan kita. Dan ada dua hal yang saya ketemukan peristiwa itu adalah hati kita harus tetap percaya. Kedua, kita tetap tenang. Ketiga, biarkan Tuhan yang bertindak. Seandainya gimana kalau tidak ketemu? Ya sudah. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan. Ini sekelumit cerita yang saya ambil sebagai salah satu rangkaian kita berjumpa, bertemu, dan seberapa jauh kita mengutamakan Tuhan. Yang menjadi hal membuat kita berpikir adalah, saya melihat peristiwa yang berjalan ini dari sejak saya minta yang namanya jas hujan kepada Bu Sinta, istri, dan ketika saya sampai di kelas sekolahnya dia,
Dan ketika dia minta untuk ke Lipo Plaza, dan ketika akan turun hujan, dan ketika hujan lebat, sampai di saat saya tidak sadarkan bahwa semua itu tertinggal, dan sampai selesainya saya membenarkan untuk titip ini anak, lalu saya kembali lagi, dan endingnya, saya mau tanya, apakah Tuhan tidak tahu? Sangat tahu. Tuhan sangat mengerti. Itulah pelajaran bagi kita ketika kita melihat sebuah peristiwa. Kita hanya melihat di tengah. Aduh gimana Carol? Seandainya kamu punya harmonika ketinggalan. Kamu punya harmonika itu sebenarnya berapa sih mama kamu beli? Terus bagus kan? Iya. Ya udah kalau begitu kamu tenang aja. Udah jangan nangis. Dengar gak Opa bilang? Jangan nangis. Kamu harus berdoa. Kamu harus percaya Tuhan Yesus tolong. Ya. Opa juga mau lagi balik nih. Seandainya itu yang saya lakukan. Kita hanya melihat. Satu peristiwa itu hanya di situ. Padahal Tuhan sudah melihat sebelum. Di tengah. Sampai ending harmonika itu masih ada. Tidak satu pun yang hilang. Rangkaian ini Tuhan ada. Demikian dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam pribadi kita. Sejak akan mulainya peristiwa itu, sampai di tengahnya lorong peristiwa itu kita ada di dalamnya. Sampai kita nggak tahu bagaimana penyelesaiannya. Allah tahu. Allah tahu. Itulah yang seringkali kita tidak pernah membawa diri kita sejauh mana bahwa Allah itu turut bekerja di dalam hidup kita sampai yang terkecil sekalipun. Kalau kita melihat dengan demikian inilah, maka coba kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28. Ya. Di sana berbicara tentang hal yang sangat krusial sekali. Saya percaya Bapak Ibu telah sekian banyak membaca mendengar khotbah tentang hal ini. Saya bacakan, demikian firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, saya nggak ulang lagi. Dari peristiwa harmonika ini semakin Tuhan membawa diri ini untuk melihat keberadaan Dia yang semakin solid. Dan eksistensinya dia begitu besar. Semakin luar biasa. Itulah sebabnya bila dia berkata dan Paulus mengingatkan lewat firman Tuhan. Bila kita tahu sekarang itu menunjuk. Ya, bila dia berkata kita tahu sekarang. Sedang menunjuk keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Allah yang sangat sempurna. Akal kita, pikiran kita, mindset kita itu diangkat supaya kita menyadari keberadaan bahwa di dalam diri kita ini sebagai manusia ciptaan Allah yang sempurna. Ya. Dibanding ciptaan-ciptaan Dia yang lain. Hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Kita dibekali dengan hikmat, kita dibekali dengan akal, kita dibekali juga dengan pikiran. Maksud daripada tujuan itu, saudara harus mengerti siapa diri kita ini. Saudara harus tahu bahwa saudara adalah manusia yang sempurna diciptakan Allah, tanpa cacat dan celah di dalamnya sebelum kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, rencana untuk Allah mengembalikan manusia pada rancangannya semula inilah yang mesti rangkaian demi rangkaian kita ikuti.
Kita runuti kemana Allah sedang mau membawa kita. Semacam seperti perumpamaan tadi. Sejak dari awal saya katakan jas hujan, Allah tahu. Sampai nih anak minta apa yang dia mau beli. Dan di tengah jalan hujan Allah ada di sana. Dan sampai ketidakmengertianku tentang tertinggalnya barang itu, Allah hadir di sana. Dan sampai seseorang yang berkata, iya Om, saya juga mau kembalikan seandainya Om tidak datang. Alat-alat ini saya mau titipkan. Allah ada di situ juga. Kalau kita menyadari Allah ada di mana saja, yang sekarang kita perlu eling. Kita sadari bahwa diri kita ini yang mesti kita hargai. Diri kita harus kita hargai. Harus kita nilai bahwa kita ini adalah sangat begitu mulia, sangat begitu berharganya. Nah, bila kita menyadari dengan akal kita, seperti Paulus katakan, kita tahu sekarang, sebelum engkau mengerti rencana Allah akan bekerja di dalam dirimu, sebelum segala sesuatu Allah berkarya turut di dalamnya, engkau harus tahu dulu siapa kamu itu. Masalahnya Allah tidak bisa bekerja lebih jauh dalam toleransinya kepada kita, dikarenakan kita nggak menghargai siapa diri kita ini sebenarnya. Berangkat dari inilah, bila kita tahu betapa berharganya kita menjadi ciptaan yang telah ditebusnya, bahkan Allah mendorong dan membawa kita kembali kepada rancangannya yang semula. Artinya, di sanalah otak kita, mindset kita, berpikir kita sedang terus dikaryakan. Dengan demikian, kalau kita sudah tahu kita berharga, kita akan bangun sebuah relasi. Saudara tahu relasi? Hubungan dengan Tuhan secara benar. Orang tidak akan menemukan Tuhan dengan yang benar dan dengan yang baik. Walaupun dia sudah membuka dirinya, dia sudah mengatakan, inilah aku. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu berbeban berat. Dan begitu banyak undangan Tuhan kepada kita dengan ilustrasi perumpamaan dan sebagainya. Tidak ada satupun di antara manusia yang cukup ngeh. Ngeh saudara tahu bukan inge ya, ngeh. Kalau inge itu tetangga saudara. Ngeh. Kita sadar. Nah, dengan keberadaan akal kita, dengan keberadaan pikiran kita, ketika kita tahu bahwa diri kita ini Allah sedang mau ikut bekerja di dalamnya, disitulah kita bangun relasi dengan Tuhan. Dengan hubungan relasi kita dengan Tuhan, maka terciptalah dua arus komunikasi antara kita sebagai umatnya dan Tuhan sebagai Allah kita. Kan begitu yang ideal dan benarnya. Ya kan? Mengapa banyak orang seringkali ke gereja atau di dalam hidupnya sehari-hari menjalankan keberadaan relasinya dia dengan banyak orang, dia tidak menemukan Tuhan hadir di sana. Itu kan salah satu hal yang sangat rugi besar sekali bagi manusia yang tidak menyadari itu. Nah, menghargai Tuhan secara benar disebabkan karena kita telah memiliki, kita melihat bahwa diri kita ini dengan benar. Tidak memperlakukan diri kita dengan senonoh, dengan urakan, dengan bahasa Betawi bilang, semau gue. Nggak bisa begitu Bapak Ibu. Kita adalah makhluk yang dicipta, ditebus, dibayar dengan harga lunas, tidak kredit. Sekarang hidupku, seperti tadi pujian, bukannya aku lagi.
melainkan Kristus. Nah, bila Kristus ada di dalam kita, kita harus perlakukan diri kita ini dengan tepat, benar, baik, bagus, sepadan dengan apa yang Tuhan inginkan. Halo, Bapak Ibu, Ibu Bapak, sudah tahu arti hidup itu. Kalau kita menghargai hidup dengan benar, dan kita akan memperlakukan Tuhan dengan hormat dan benar. Disitulah kita menemukan esensi hidup yang begitu berharga. Jangankan kita sampai bunuh diri karena putus asa. Khawatir sekalipun tidak ada masuk dalam ruangan hidup kita. Karena ada satu relasi yang berjalan cukup harmonis setiap saat. Nah, ini yang harus kita belajar terus dalam kehidupan. Supaya karya-karya Allah yang sangat hebat dan luar biasa itu akan terus mengalir di dalam jati diri orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang mempercayai Dia dengan segenap hidup. Sebab itu Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Kita sendiri tidak menghargai diri kita, bagaimana kita menghargai orang? Diri kita saja tidak sepantasnya, mestinya tidak berbuat yang tidak pantas pada orang, karena kita memperlakukan diri kita tanpa ada etika atau etos-etos tertentu yang baik buat kita. Maka dengan orang lain pun sekenanya, sembrononya. Jikalau engkau mengasihi sesamamu manusia, ya, dan kasihi pula Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, roh, pikiran, akal budi, kekuatan, dan seterusnya. Saudara, semakin kita akan tertarik kepada Tuhan. Bila kita semakin tertarik kepada Tuhan, saudara tahu, kita semakin tidak tertarik kepada dunia ini. Kita semakin seolah berani meninggalkan dunia ini. Kita seolah tidak lagi menginginkan. Karena kita sudah menemukan kebenaran itu. Kalau kebenaran itu ada dalam diri setiap kita sebagai orang percaya, saudara tahu, kebenaran itu yang memerdekakan hidup seseorang. Dia tidak dijajah lagi, dia tidak diintervensi lagi, dia tidak ada dalam kuk perhambaan dosa. Dan dia tidak lagi menjadi orang yang selalu dimonitor oleh iblis atau setan. Dia akan menjadi sosok pribadi yang selalu tampil untuk siap berperang apapun kondisi keadaannya. Hari ini kita melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu banyaknya pertikaian, begitu banyaknya peperangan, begitu banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi di dalam dunia ini. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh belakangan ini bagaimana pertempuran satu negara dengan negara lain. Sampai ini hari yang kemarin kita lihat di TV. Ada satu momen yaitu PBB itu dari negara ingin supaya dunia ini damai. Pasti tidak bisa. Karena sudah ada di dalam kuasa kegelapan. Dan sebelum lagi kita melihat perkara-perkara yang sangat hebat dunia sedang dilanda dengan berbagai hal yang akan menghancurkannya. Maka kita sedang berlomba untuk memperbaiki diri terus. Memperbaiki diri terus dan terus.
Dan akhirnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saudara, saya ingin kita sedikit agak santai, ya, supaya saudara gak tegang. Ketika Allah turut bekerja, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala sesuatu. Allah bekerjanya itu harus punya sasaran. Allah bekerja kepada orang yang diobjeksikan. Jadi Allah bekerja itu dengan bukan seenaknya, tanpa ada agenda yang begitu kritis dalam diri Allah, yang sejengkal pun dikatakan bahwa kalau Allah tidak izinkan rambut kita jatuh, tidak akan jatuh. So bisa bayangkan rambut seutas tipis sekali ini saja. Kalau tanpa Allah izinkan dia tidak jatuh, tidak jatuh. Bahkan lebih radikal lagi firman Allah mengatakan, saya mau katakan, seiota itu berarti bilangan terkecil dari huruf daripada Yunani, tidak akan bisa berubah firman Tuhan sekalipun dunia hancur lebur. Nah, untuk kita melihat perkara inilah, maka semakin kita responsif terhadap diri kita ini, ada sesuatu yang Allah sedang mau kerjakan. Karena Allah sedang mengobjekkan diri kita ini sebagai salah satu limpiasan. Limpiasan ngerti gak nih? Saya yang salah sebut. Lampiasan. Tuh. Mana ada liampasian. Ya. Yang benar adalah, saya tahu ya, Allah maha tahu, Allah maha kasih, Allah maha adil. Ia maha. Itu begitu besar dan luar biasanya dia. Dia ingin lampiaskan kepada orang-orang objeknya yang mengasihi dia. Nah kalau kita masa bodoh dengan diri kita tidak nilai diri kita ini, ada kapasitas Allah mau masuk begitu besar dalam diri kita. Sangat disesalkan dan sangat orang ini menyesal. Seperti ya Esau dan Yakub. Meremehkan tentang hak kesulungannya. Esau menangis. Esau menggerung. Esau meminta dengan sangat supaya Ishak memberkati dia. Tapi Ishak berkata, aku telah lampiaskan semua berkat pada si Yakub. Ya, kita lihat dengan sederhana adalah ketika seorang ayah, dia ingin memberikan segalanya buat anak yang disayanginya. Itu gak terukur. Apalagi Bapa kita yang di surga. Gak usah kita minta. Dia akan berikan buat kita. Kemarin sedikit diskusi tentang hal keuangan. Ya kalau keuangan kan bicaranya kemana? Bendahara. Sudah tahu. Kalau kita hidup benar, seturut dengan apa yang dia mau, kita gak khawatir. Kita gak takut. Allah melindungi kita begitu luar biasa. Tidak ada sekat-sekat iblis yang bisa masuk ke area hidup kita. Saya bilang sama Bu Bendahara Bu Sumi. Kalau kita bayar perpuluhan dengan benar, kalau kita persembahan dengan benar, kalau kita melakukan apapun karena dasar kasih kita kepadanya, cinta kita kepadanya,
Sekat-sekat iblis mau mengambil ranah hidup kita itu nggak akan bisa. Tanpa seizin Tuhan. Apapun yang kamu makan, apapun yang kamu minum, dan apapun yang kamu kerjakan. Lakukan itu untuk Tuhan. Bukan untuk diriku. Iblis sampai mohon kepada Allah. Tolong engkau lepaskan itu pagar-pagar terhadap Ayub. Tolong engkau jangan jagai Ayub supaya aku bisa masuk ke wilayah itu. Setelah Allah berkata, baik. Hanya satu, jangan engkau coba-coba mengambil nyawanya. Jadi kalau kita melihat Allah turut bekerja pada objek tertentu, nggak sembarang dia. Nggak semua orang begitu Allah bekerja. Enggak. Memang kalau kita melihat Allah bekerja dengan satu objek. Objeknya apa? Coba kita amati dulu. Tolong dimunculkan lagi ayatnya, Noel. Di sana dikatakan begini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang khusus. Bukan umum. Tapi kita sering mengeklaim kalau ayat ini untuk kita. Betul memang untuk kita, tapi khusus. You understand? Khusus. Enggak semua ranahnya kepada setiap orang. Loh jelas kok dia berkata, ini kebaikan akan berlaku dan datang kepada mereka yang mengasihinya. Kan jadi pertanyaan besar buat kita bukan? Sudahkah kita mengasihinya? Kan begitu. Kan begitu kan? Bukan saja mengasihinya, tapi apakah engkau ada di dalam satu kapasitas dirimu terpanggil. Terpanggil. Terpanggilnya tentunya masih ada di track recordnya nih. Berjalan dalam koridornya Allah. Gak gampang. Tapi kalau kita sudah masuk ke wilayah ini, saudara Bapak Ibu, yang saudara tidak minta pun Allah akan beri. Yang saudara tidak minta Allah akan kasih. Apa itu? Bukan dunia ini, bagi Allah dunia itu sangat kecil sekali. Yang Allah ingin beri adalah hidupnya, pribadinya di atas bukit Jojuta. Eloi, Eloi lama sabaktani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah tahu dari sana, dia berikan hidupnya untuk orang-orang yang mengasihinya. Itu sebabnya, kalau sampai ada satu pemazmur mengatakan, di sana jelas sekali pemazmur itu mengungkapkan ya, bagaimana dia itu menginginkan seperti apa Allah itu. Mazmur 73. Mazmur 73. Coba tolong ditayangkan. Mazmur 73 ayat 25. Kita baca ya. Oke? Ya, tolong lihat semua ke depan. Siapa gerangan ada padaku di surga. Perhatikan, di surga. Selain engkau. Jadi surga pun kalau tidak ada Allah, pemazmur ini gak inginkan.
Tidak ada yang kuingini, di bumi pun gak ada. Kecuali engkau di surga, di bumi, aku ingin engkau. Terus 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis, selesai itu. Ini pernah terjadi kepada siapa? Ayub. Gunung batuku dan bagianku, engkau tetaplah Allah selama-lamanya. Tidak ada ruang dalam hidup si pemazmur asap ini yang perkara lain kecuali hanya Tuhan. Maka tadi dikatakan, bukan saja dunia yang akan diberikan kepadamu, dan apa yang tidak kamu minta pun diberikan, tapi hidupnya pun diberikan kepada objeknya, yaitu yang mengasihinya. Nah, kalau kita berangkat dari pengertian ini, saya mau tanya, apa sih yang kita punya? Apa sih yang kita mau? Apa sih yang kita inginkan? Saudara kuatnya cuma 70 tahun. Ya, 70 tahun juga udah mulai. Udah begitu-begitu, saudara. Keluar sedikit aja, udah minta cucunya, kerokin kakek, ini anginnya pada kumpul semua. Keroklah itu anginnya warnanya merah. Ya. Saya teringat akan Paulus katakan apa? Manusia jasmaniku merosot, tapi manusia rohaniku, batini aku semakin naik. Bener loh. Kalau seusia kayak kita begini. Kemarin waktu kita lagi ada di Seruni Hotel, banyak hamba-hamba Tuhan, biasalah. Umurnya berapa bro? Bapak berapa? Saya 63. Oh, ini masih sehat ya Pak ya? Puji Tuhan. Bapak berapa? 55. Aduh Pak, kayak gini dia ngomong loh. Saudara, Tuhan pemberi hidup. Maka kita harus hargai diri kita dengan benar. Kita jaga kesehatan, kita jaga makan, kita jaga pola hidup, kita jaga pola tidur. Kita ingin maksimalkan hidup kita untuk hanya menyenangkan Tuhan. Kalau saudara sakit-sakitan juga, aduh, gimana melayani Tuhan dengan maksimal kalau saudara tidak menghargai dirimu? Kan gampang sekali relevansinya kan. Kalau kita gak menghargai, kita sakit-sakitan. Kita sebentar-bentar kayak tadi, keluar sedikit aja, pulang langsung minta kerok, dan seterusnya. Ya kan? Kan Tuhan mau kita sanggup dengan apa yang merasa hari ini. Hargai, sehat. Supaya engkau bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Beberapa kali saya dapat WA, Pak Pendeta, tolong doakan. Mama saya masuk ruang ICU. Baik, saya akan doakan. Besok malamnya lagi Pak Pendeta tolong saya masuk mama saya ruang ICU. Dan akhirnya ada tergerak hati untuk mau menengoknya dan mendoakannya. Benar, malam itu dia berkata, Pak Pendeta bisa tidak tolong datang ke rumah sakit untuk mendoakan mama saya. Saya langsung jawab, oke, besok jam 8.30 saya sudah ada di rumah sakit. Dan begitu kita tiba di rumah sakit, sebelumnya kita bertanya-tanya kenapa dan bagaimana, apakah sudah lama punya riwayat dan seterusnya. Akhirnya masuk ruang ICU. Sebelum dia masuk lagi, kita doakan. Saya berkata, tante kita berdoa ya.
Saya percaya Tuhan Yesus tolong. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, kalau sudah masuk ranah seperti itu, kita mau buat apa untuk Tuhan? Kan lagi sehat begini semestinya kita harus apa ya istilah? Ngoyo tahu ya, bukan koyo itu. Ngoyo. Dorong diri kita untuk kasih Tuhan, mengasihi, mencintai Dia. Tapi bukan kita lepas tanggung jawab kita, bukan. Kita kerja semakin semangat, kita termotivasi yang brilian. Semakin bergairah hidup kita. Karena kita punya Tuhan yang benar, kita ketemu gitu loh. Kita nggak didorong lagi dengan seleri, kita tidak didorong lagi dengan apapun yang dunia bisa berikan, tapi kita didorong pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita sudah kenal dengan Tuhan benar, ya, maka kita masuk dalam objeknya Tuhan. Bidikan Tuhan menjadi orang-orang yang dikasihinya. Berarti khusus tadi kan. Nah, khusus tidak berlaku untuk banyak orang. Banyak orang umum. Sudah tahu seperti begini ya. Abraham satu kali Tuhan panggil. Abraham, kamu keluar. Dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari ibu dan bapak. Keluar. Aku akan menunjukkan satu negeri di mana berlimpah susu dan madu dan untuk keturunanmu. Jadi ini Allah tidak berlakukan kepada semua orang yang ada di negeri Ur itu, supaya mereka semua keluar dari, enggak. Hanya satu Abraham. Allah berkata begitu. Nah sekarang kita kembali kepada kita. Sejauh mana Allah mengintervensi hidupku, dalam arti ya positif intervensinya. Allah memang betul membidik aku sebagai objek yang Dia mau bawa aku kepada rancangannya. Kepada kehendaknya. Kan seperti itu. Nah, sebab itu coba ditampilkan kembali tadi Noel. Dikatakan di sana, ya, kita ulang ya. Kita tahu sekarang, saya ulang sedikit supaya saudara nggak terserosip, nggak keluar begitu otak ini. Sekalipun bukan ini Noel, ya, yang Roma 8 ayat 28. Di sana dikatakan tadi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu ini apapun yang terjadi dalam ranah hidup kita, di situ Allah berperan. Jadi kalau sampai dikatakan di dalam segala sesuatu, maka Allah turut bekerja di dalamnya. Bukan artinya, kata Paulus sedang di sana tidak mengatakan ia mengerjakan segala sesuatu, bukan. Sehingga seolah datangnya kecelakaan, datangnya musibah, datangnya problem, datangnya ujian, cobaan dan seterusnya. Seolah Allah yang menjadi prakarsa itu semua, bukan. Paulus sedang berkata bahwa dalam segala sesuatu ia bekerja. Nah itulah sebabnya kalau kita melihat perkara ini, artinya Allah memang sangat senang dan suka pada orang-orang yang mau dengan Dia. Ya. Maka dikatakan pula, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Kalau kita merasa diri kita terpanggil, bukan merasalah ya, kalau kita ada bagian daripada pribadi yang dihimbasi oleh kehendaknya Allah, maka kita harus memiliki api panggilan yang terus on fire, nyala terus. Ada haleluya? Atau halelupa? Ya. Coba besok minggu saya tanya lagi ini, masih ingat apa enggak? Nah, saudara, ayo
kita berbicara sekarang yang realistis. Saudara tahu dunia sosmed? Ada orang gak sih di sini sosmed? Ada ya? Oh, kayaknya saya lagi bicara sendiri gitu. Dunia sosmed hari ini begitu rohnya kuat sekali mengakar. Dia mencari begitu banyak. Sampai dikatakan survei juga Indonesia itu punya rating yang tertinggi. Orang-orang memakai dunia sosmed. Saudara tahu berapa lama? 7 jam satu hari. Mana handphone? Gak ada, Pak. Saya pinjam handphone, Pak. Nah, bangun tidur, makan, jalan, jalan aja tuh. 7 jam. Sekarang sudah mulai turun 5 jam. Orang-orang sudah dirasuk seperti itu. Saya mau tanya, kalau udah sedemikian rupa, orang-orang ini merindukan Tuhan enggak? Enggak ada orang lagi. Orang-orang merindukan Tuhan enggak? Merindukan sosmed? Iya. Merindukan Tuhan sudah enggak lagi. Seperti lagu kata, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaranmu. Saudara tahu dari sini nih, ini iblis bekerjanya begitu rupa kan. Saudara, iblis itu bukan nyuruh saudara begini, gereja, ayo pelayanan dulu. Gak begitu iblis. Sosmed aja tadi. Sosmed ya, lu baca ya, ada berita ya. Dia tidak merindukan Tuhan lagi. Dia tidak merindukan apa sih yang Tuhan mau bicara ya. Hari ini kok aku sepertinya gak tahu gimana ya. Dia baca firman, dia menanti perkataan Tuhan. Gak ada. Dan kita ada di wilayah krisis sekali. Krisis kehidupan sampai-sampai kita sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Ya. Itu merasuk kepada tua dan muda. Wah, Pak Gembala ini ceritanya khotbahnya ke sini-sini, padahal tadi bicaranya katanya Allah turun bekerja. Bekerja apa ini? Loh, ini kan salah satu Allah tidak bisa masuk ke wilayah itu pada orang-orang yang semestinya. Saudara, ada satu ruang gelap, ya. Saya tarik, ada satu ruang gelap. Di dalam ruang gelap ini ada saudara. Dan Allah sedang membidik saudara di situ. Tanpa saudara ketahui, tanpa saudara tahu, Allah sedang mau membidik kita ini. Tapi kita gak menyadari dengan kita asik dengan dunia sendiri. Bisa gak Allah masuk lagi? Kalau Allah masuk lagi dalam ini, itu artinya Allah pribadi yang memaksa. Pribadi yang mengintervensinya. Tapi mestinya dari ruang gelap ini, kita tahu ini sudah jauh aku keluar, ini sudah jauh aku ranahnya Allah. Dan kita tahu firman selalu berkumandang setiap minggu, terus-terusan. Semakin hari firman itu semakin kuat, semakin hari firman itu semakin pengajaran terus. Dan mestinya kita respon, aku keluar. Tuhan maunya apa sekarang?
dari hal ini, kita ada di ruang yang gak boleh lama-lama ini. Kita berangkat keluar. Tuhan, Engkau mau apa? Kau ingin aku? Tolong aku. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, semakin kita tenggelam dalam kasih-Nya Allah, semakin kita tenggelam dalam karya rencananya Allah, saya pastikan saudara tidak menginginkan dunia lagi. Dan itu yang sekarang kita lagi ke sana. Kemarin saya asik karena mendapatkan di salah satu sosmed, saya bukan pakai handphone, pakai. Tapi enggak 7 jam, 5 jam gitu aja kayak. Ya. Kayak gak ada kerjaan gitu loh saudara. Duduk sosmed, tidur sosmed, mandi sosmed. Hamsyong ini loh. Nah, saya lihat ada satu yang menarik. Perusahaan-perusahaan hari ini tidak mau menerima generasi Z untuk bekerja. Masa iya sih Pak? Nah, maka itu gunanya sosmed saudara. Ambil link-link yang sangat berikan inspirasi. Seolah menemplak, mengingatkan, dan krisis melanda kita. Baru-baru ini di Malaysia terjadi kasus 2 orang ini bekerja baru 2 hari. Baru 2 hari bekerja. Tidak lama kemudian dia mengundurkan diri. Tahu yang terjadi apa? Menurut daripada laporan, dia katakan, dia tulis surat, dia tanda tangan, ya, lalu disampaikan ke bosnya. Saat itu ketemu, "Hei, apa kabar?" kepada bosnya. "Oh iya, gimana kamu? Katanya kamu cuti sakit." "Iya, ini sekarang aku mengundurkan diri. Baru 2 hari kerja loh." Makanya itu si pemilik perusahaan dia menulis di salah satu media. Dan itu ternyata media ini kan cukup kuat arusnya kan. Itu di Singapura membacanya. Dan masuk lagi ke Indonesia. Dan sampailah berita banyak perusahaan menutup diri sementara waktu untuk generasi Z bekerja. Mengapa demikian? Itu terjadinya soft skill. Soft skill itu adalah kumpulan keterampilan interpersonal, sosial, dan komunikasi. Ya. Supaya orang atau pribadi ini bisa membantu berinteraksi secara efektif dengan orang lain, ya. Atau dia sedikitnya mengelola dirinya sendiri. Skill yang dikatakan soft skill itu terjadi yang demikian. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya gelombang bagaimana perusahaan, saya tidak tahu berapa besar mereka menutup diri terhadap generasi Z. Soft skill ini bersifat lebih abstrak. Saudara tahu abstrak ya? Abstrak tuh nggak tahu gambarannya gimana. Nggak jelas. Kan hari ini mohon maaf ya anak-anak muda ya. Coba tanya anak muda mau kemana? Nggak tahu. Masa depan kamu nggak jelas. Terus kamu mau gimana? Ya, saya juga nggak tahu. Saya mengajar di salah satu SMA. Hari ini mereka akan buat besok ke depan ini tanggal 10 dan 11 itu mengadakan retreat. Jauh hari saya sudah berkata, apa, bagaimana, sejauh mana persiapan dan tenang Kak, beres, aman. Sampai semalam
kita masih ngomongin lagi. Padahal waktunya sudah tinggal beberapa hari. Mengentengkan masalah. Kamu tahu nggak? 10 hari kamu dapatkan uang 20 juta, itu dari mana? Ya itulah Kak, makanya kita nggak tahu. Jangankan kamu, saya aja kalau disuruh cari 10 hari 24 juta, mau jual kue apa? Kue yang dari Bapak sampai kue yang paling bagus gitu. Bisa nggak kita dapat 24 juta? Nah kalau kita melihat seperti itu, ya itu anak-anak tuh seperti itu sekarang. So mengerti ini ancaman buat mereka. Sehingga generasi ini disebut sebagai satu generasi soft skill yang abstrak, subjektif. Sama, subjektif itu sesuatu yang gak jelas. Dan dikatakan pula yang lebih bersifat abstrak itu mereka erat sekali kaitannya dengan apa? Coba tahu? Karakter. Abstrak, subjektif. Subjektif itu gak jelas. Begitu banyaknya. Sampai berkaitan kepada karakter. Om, ada uang gak Om? Tolong dong Om, transfer Om. Berapa? 14.000. Ya ampun. 14.000. Saya gak transfer, kasihan. Saya transfer besok-besok, kebiasaan. Kan begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Masalah kita ini. Ya udah saya transfer aja. Saudara tahu saya transfer berapa? 20.000. Saya ingin tergeraknya mau kasih 50.000. Besok nih anak jadi kebiasaan. Sebab sama saya udah kadang 10.000. Kemarin terakhir 14.000. Coba. Padahal pinter. Bukan gak pinter-pinter. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Oleh karena itulah. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Ya, itu benar-benar Allah eksistensinya sampai hari ini. Dia dekat. Bahkan ada dalam hidup kita. Kalau engkau tidak menghargai diri dengan benar. Kau berjalan sesuka, menghabiskan waktu sesuka, menghamburkannya dan sesuka-sesuka. Satu kali kita akan menyesal. Sudah terlambat. Kita gak punya kesempatan lagi untuk mengasihinya secara sungguh. Hari-hari ini, maka saya katakan tua muda. Jangan sampai engkau diambil oleh kuasa kegelapan dan dunia ini. Mengapa dikatakan tua muda? Mengapa enggak muda tua? So pernah gak dengar falsafah yang mengatakan, iya nih dari muda tua gitu. Lebih banyak kan falsafah dari tua muda. Dari tua muda itu kenapa? Mestinya orang tua tuh lebih tahu diri dibandingkan anak muda. Karena anak muda belum seperti kita, tapi kita sudah seperti dia. Nah soal anak SMA itu saya bilang sama papanya si David atau Semi, udahlah Pak, mereka belum seperti kita. Tapi kita pernah seperti mereka. Lewat kebenaran firman Tuhan ini saya berharap sekali. Belum namanya kiamat. Kiamat itu bukan kiamat ya. Kiamat itu orang Betawi. Kiamat. Terjadi hancurnya dunia ini. Belum sampai situ. Mestinya kita berlari. Lot dikatakan oleh malaikat, cepat engkau tinggalkan, cepat engkau berlari. Tapi istrinya menengok dan masih melihat ke belakang. Selesai. Jadi tiang garam. Saya pikir tiang garam itu cuma cerita, enggak. Waktu kami ke Israel, kita stay
Dan di situ Gad berkata, inilah istri Lot yang menjadi tiang garam. Sampai sekarang masih ada. Oh luar biasa Tuhan kita. Ayo kita berdiri. Kita datang padanya, kita mohon kasih karunia kebaikannya. Kita nyanyikan. Kau